Ansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, iman, nikmat taufik, hidayah, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah memasuki daripada tanggal 19 Rajab. Artinya hampir lebih daripada separuh bulan Rajab telah kita lalui. Maka dari awal telah kita bahas, tadi anjurkan untuk banyak puasa dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang melaksanakan ibadat puasa, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu mendawamkan istighfar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah taala, diberikan perlindungan oleh Allah taala daripada mara bahaya, penyakit, bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Artinya malam minggu depan itu malam 27 Rajab, atau malam yang di Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pada malam ini kita akan membahas sedikit, yaitu tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih paham, lebih tahu, dan bahkan bisa mengambil pelajaran. Karena disebutkan oleh para ulama di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunaka ta'alim, di sana banyak pelajaran. Kalau bahasa Arabnya belajar itu ta'lim, bahasa Arabnya belajar ta'lim. Mau kemana? Mau ta'lim, berarti mau belajar. Tapi kalau banyak pelajarannya, bahasa Arabnya ta'alim. Ta'alim, sighah untuk banyak, berarti pelajaran. Kalau hutangnya sedikit namanya hutang. Kalau sedikit. Kalau hutangnya banyak, hutang. Berarti hutangnya banyak. Siapa yang merasa hutangnya banyak berarti sebutnya harus panjang. Napasnya pendek tapi. Nah, di dalamnya bukan 1-2 pelajaran. Kata ulama, ta'alim, banyak sekali pelajaran tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun satu yang ingin saya tekankan adalah, yaitu di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita selalu harus mempunyai akidah yang kuat. Pelajarannya adalah bagaimana kita menjaga akidah, mengokohkan akidah, sehingga tidak bisa dipengaruhi daripada pemikiran-pemikiran yang tidak benar, pemikiran yang keliru. Kenapa? Kalau sudah akidahnya mantap, imannya kuat, maka apapun godaan yang datang dari luar, pemikiran yang sesat yang datang dari luar, tidak akan tergoyang. Kenapa? Karena imannya kuat, karena akidahnya kuat. Kalau iman dan akidah kuat, maka aman, nggak lagi bisa dipengaruhi dari luar. Bagaimana bisa begitu, Beb? Coba kita lihat. Tatkala peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kubu. Setelah Nabi menceritakan Isra Mi'raj, maka 2 kubu terpecah menjadi 2. Golongan-golongan manusia pada zaman itu terbagi menjadi 2. Pertama, golongan Abi Jahal. Yang kedua, golongan Abi Bakar. Yang pertama, golongan Abu Jahal. Yang kedua, Abu Bakar. Yang ketiga, enggak ada Abu Janda. Cuma 2. Golongannya Abu Bakar dan, bukan Abu Bakar dulu, malah Abu Jahal dan Abu Bakar. Pahami, dengarkan. Kenapa Abu Jahal dulu, Beb? Karena tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj, maka keesokan harinya Nabi langsung bercerita pertama bukan kepada Abu Bakar. Kenapa? Tatkala Nabi keluar dari rumahnya,
Maka siapapun yang beliau temui, maka beliau langsung ceritakan Isra. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah, tuntunan dari Allah, wajib beliau sampaikan. Walaupun siapa yang dihadapi oleh beliau, gak pandang bulu. Ternyata yang ditemui di jalan, subhanallah, bukan Abu Bakar. Pertama yang ketemu adalah Abu Jahal. Maka Nabi pertama ketemu Abu Jahal pagi-pagi. Langsung Nabi SAW menyampaikan wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Nabi ceritakan, semalam saya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau yang dinamakan dengan Isra. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, atau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj yang mana? Dari Masjidil Aqsa menuju langit Allah, sampai ke surga, sampai ke neraka, semuanya dihampiri oleh Nabi SAW. Jadi peristiwa ini terbagi menjadi dua. Peristiwa itu ada Isra, ada Mi'raj. Beda. Isra itu perjalanan malam. Saraya Sri dari kalimatnya. Saraya Sri berjalan malam-malam. Kalau perjalanan malam hari namanya Isra. Nabi jalan dari Mekah ke Palestina atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, maka dinamakan Isra. Jadi kalau ditanya apa itu Isra, awal makna kalimatnya perjalanan malam. Kalau bahasa Sundanya apa? Kalau jalan sore-sore namanya ngabuburit, ya kan? Kalau jalan malam-malam, ngalong, boleh. Apalagi? Dan lain-lain. Jadi bahasa Arab itu kaya dengan makna luas, luar biasa. Berjalan pagi beda, jalan siang beda, jalan sore beda, jalan malam beda. Perjalanan malam namanya Isra. Nah, Nabi SAW cerita kepada Abu Jahal pertama kali, wahai Abu Jahal, wahai Abul Hakam, aku dijalankan oleh Allah semalam dari Mekah ke Palestina, kemudian pulang lagi ke Mekah hanya beberapa jam atau hanya beberapa saat daripada perjalanan malam. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kenapa disebut lailan? Kalau kita belajar ilmu nahu, lailan itu ada tanwin, lailan, lannya itu namanya tanwin. Tanwin dalam ilmu nahu menunjukkan makna nakiroh. Tanwin dalam ilmu nahu menunjukkan makna nakiroh. Terus nakiroh itu apa, Bib? Nah, ini bingung. Yang nggak belajar nahu nggak akan ngerti dia. Bingung dia. Nakiroh itu siapa? Nakiroh itu saudaranya namiroh. Nakiroh sama namiroh beda. Nakiroh itu menunjukkan makna di antara makna nakiroh, maknanya at-taqlil, menunjukkan makna sedikit. Kenapa disebutkan lailan, enggak al-lail, tapi lailan? Karena menunjukkan sedikit sekali waktu malam yang diambil oleh Nabi tatkala Isra. Bahkan saking sedikitnya, sebagian ulama mengatakan hanya hitungan detik. Sebagian hanya hitungan menit. Kenapa begitu? Karena tatkala Nabi pulang lagi dari perjalanan Isra, maka kasur Nabi yang ditinggalkan itu masih hangat. Bu, biasanya kalau orang berangkat dari tempat tidurnya, pulang lagi, tempat tidurnya masih hangat, berarti berangkatnya lama atau sebentar? Berangkat dari tempat tidurnya, pulang lagi, masih ada bau kentutnya misalnya kan. Bangun tidur langsung kentut dulu biasanya. Pulang lagi, masih ada baunya, berarti berangkatnya lama atau sebentar? Sebentar, mungkin dia cuma ke jamban, cuma buang air. Nabi SAW tatkala Isra dan Mi'raj pulang lagi, kasurnya masih hangat, kata Siti Aisyah. Menunjukkan apa? Lailan, hanya sedikit malam yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Maka oleh sebab itu ulama beda-beda pendapat. Ada mengatakan sepertiga malam, kurang lebih 4 jam, 3 jam. Ada mengatakan 2 jam, ada mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan beberapa menit. Yang jelas tidak bisa kita ukur dengan akal. Isra Mi'raj bukan peristiwa yang gak masuk akal, tapi akal susah untuk mencernanya kalau enggak dibarengi dengan iman. Jadi yang pertama itu harus iman.
setelah iman baru akal, setelah akal baru dengan ilmu. Itu urutannya. Paham gak ibu-ibu? Paham gak adik-adik? Urutannya yang pertama iman. Apa itu iman? Kita terima apa saja yang datang dari Allah, dari Rasulullah, masuk atau akal atau enggak masuk, yang penting iman kita percaya terima. Setelah itu baru boleh kita tanya dengan akal, baru boleh kita selidiki dengan ilmu. Jangan dibalik, pakai akal dulu atau cari ilmunya dulu baru diterima. Jangan. Kalau datang dari Allah, datang dari Rasulullah, terima dulu, baru nanti kita tanya bagaimana dari segi akalnya, bagaimana daripada segi ilmunya. Yang pertama terima dengan iman. Nah, Abu Jahal waktu diceritakan oleh Nabi, langsung dia dengan akal. Dia bilang, gila ini katanya. Gak mungkin. Kenapa? Saya tahu kami dari Mekah ke Palestina, balik lagi dari Palestina ke Mekah, jalan paling cepat 1 bulan. Paling cepat kalau pakai kuda. Kudanya memang kuda balap. Kalau mobil itu mobil apa namanya? Ferrari, apa namanya? Lamborghini. Mobil-mobil yang nggak ada di iklan TV itu kan? Nggak ada di iklan TV mobil Lamborghini. Kenapa? Biasanya orang yang nonton TV nggak kebeli mobil itu. Makanya nggak diiklankan sama TV. Itu sebabnya. Kalau mobil Avanza banyak iklannya. Kalau mobil Ferrari atau mobil apa namanya yang 2 pintunya itu nggak akan ada. Kecuali 2 pintunya itu mobil pick up ada. Nah, itu kecepatan kudanya itu kayak mobil balap. Ada. Itu paling cepat dari Mekah ke Palestina, pulang pergi berapa hari? 30 hari 1 bulan. Dulu kan Habib pernah cerita, ada seorang sahabat dari Palestina ke Madinah hanya pengen tahu satu hadis. Berapa kali jalannya? 1 bulan, 1 kali jalan. Ulang lagi 2 bulan. Paling cepat hanya 1 bulan. Sedangkan Nabi bilang semalam berangkat udah pulang lagi subuh. Bahkan sebelum subuh udah pulang. Maka Abu Jahal mengatakan, engkau udah gila wahai Muhammad. Dia dengar berita dari siapa? Dari Rasulullah. Padahal dia tahu Rasul itu orang yang jujur, orang yang benar, gak pernah bohong. Subhanallah, Abu Jahal jalan. Kenapa? Nyari sahabat-sahabat yang lain, pengen menghasut. Tiba-tiba Abu Jahal ketemu Abu Bakar. Kalau tadi Rasul menyampaikan kepada Abu Jahal, kalau ini Abu Jahal menyampaikan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, at-tusaddiqu kizba Muhammadin, apakah engkau percaya dengan kedustaan yang dikarang oleh temanmu Muhammad? Dia mengatakan berangkat dari Mekah ke Palestina, pulang lagi hanya sebagian malam. Apakah engkau percaya? Apa kata beliau? Kata Abu Bakar, apakah itu sumbernya dari Rasulullah? Maka beliau bilang, iya, ini sumbernya daripada Muhammad. Lalu Abu Bakar mengatakan, inni la usaddiqu fima ab'ad min dalik. Kata beliau, kalau seandainya ada peristiwa lebih hebat daripada Isra Mi'raj, maka aku percaya, asalkan yang bilang adalah Rasulullah. Jangankan Isra, kata beliau, jangankan Mi'raj, peristiwa yang lebih hebat kalau ada, kalau Nabi yang bilang, aku langsung beriman dan percaya. Kenapa? Karena itu pasti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya hidayah dari Allah. Yang tadi langsung dapat dari Rasulullah, gak percaya. Yang ini dapat berita dari Abu Jahal, percaya. Kenapa? Karena ini hidayah dari Allah Subhanahu. Jadi kesimpulan yang pertama, belum tentu orang yang belajar dengan Habib bisa menjadi orang soleh kalau gak mendapat hidayah dari Allah. Belum tentu orang bisa menjadi soleh walaupun belajar dengan ajingan, walaupun belajar dengan kiai. Kenapa? Kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Ada orang dapat pelajaran dari preman, ada pelajaran dari preman, pelajaran dari orang-orang jalanan. Dia memikir, dia renungkan sehingga dia sedih, mendapatkan nur cahaya dari Allah, hidayah dari Allah, maka dia bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ada hidayah. Maka oleh sebab itu yang paling mahal itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abu Jahal, Nabi yang bilang dia tak percaya. Abu Bakar, Abu Jahal yang bilang dia percaya. Kenapa? Karena Abu Jahal mengatakan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Kenapa dijuluki dengan As-Siddiq? Karena di antara sebabnya adalah karena beliau orang yang pertama mempercayai Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakar ini, Bu, ini memang dari awal masuk Islam Nabi udah bilang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kibwatun. Tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali pasti ada keraguan. Semuanya kata Nabi. Siapapun aku ajak untuk masuk Islam ada keraguan, mikir-mikir dulu, tanya-nanya dulu, jelas gak? Sama kayak kita nih. Kalau ada orang minta sumbangan buat acara, mikir-mikir dulu, nanya-nanya dulu, lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Sholat istikharah dulu kadang-kadang. Udah sholat, kirain keluar duitnya. Sama aja, gak keluar duitnya. Mikir-mikir dulu. Itu bedanya Abu Bakar, kata Nabi. Illa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Tatkala aku mengajak dia kepada Islam, nggak pakai mikir, nggak pakai nanya, langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selain beliau nggak ada, kata Nabi. Itu persaksian dari Nabi besar Muhammad. Pasti ada keraguan yang lain. Nanya dulu, mikir dulu, merenung dulu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau tatkala diajak Nabi masuk Islam, langsung beriman, langsung percaya tanpa mikir. Dan hebatnya lagi adalah beliau tatkala menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung bergegas ngajak orang lain. Langsung bergegas ngajak orang lain. Siapa di antaranya? Coba kita lihat. Ada 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Namanya siapa? Hei, sini. Siapa? Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus? Udah tahu lagi udah. Padahal yang dijamin masuk surga ada berapa? Ada 10 asyaratul mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tahu nggak namanya? Yang nggak tahu catat belajar kita. Di antaranya siapa nomor 5? Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 Abu Ubaidah Al-Jarrah. 7 siapa lagi? Siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. 8 Abdurrahman bin Auf. 9 Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Benar nggak? Bukan, Sa'ad nggak termasuk. Siapa lagi? Bilal nggak termasuk. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, sudah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Semalam Khalid bin Walid enggak? Baru semalam dibahas. Siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Bantuin kalau yang tahu. Gimana sama-sama nggak tahu, susah, siapa yang bantuin? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id ini saya lupa binnya, bin Jubair atau bin lain. Sa'id termasuk. Terus yang terakhir siapa satu lagi? Lupa, Habibnya lupa, apalagi yang belajar. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kebanyakan 10 sahabat ini ternyata yang dijamin masuk surga ini yang ngajak Islamnya adalah Abu Bakar, bukan Rasulullah. Yang ngajaknya masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan yang ngajak Islam, Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf ngajak Islam, Abu Bakar. Sa'ad bin Waqqas ngajak Islamnya Abu Bakar. Sa'id ngajak Islamnya Abu Bakar. Bahkan ada di antara sepupu Nabi Utsman bin Maz'un ngajak Islamnya Abu Bakar. Jadi beliau tatkala masuk Islam langsung ngajak orang lain. Artinya apa? Kalau kita jadi orang baik, maka kita harus mengajak orang lain menjadi orang baik. Nggak boleh baik sendirian. Kenapa nggak boleh baik sendirian? Karena surga terlalu luas untuk tinggal sendirian. Bukan kayak kos-kosan. Kalau kos-kosan nggak apa-apa sendirian. Kalau surga sangat luas. Maka nggak boleh kita sendirian di dalam surga. Harus ngajak orang.
Kita udah baik, kita udah ke majelis, bagus, tapi belum menjadi orang hebat. Kita udah baik, udah soleh, itu bagus, tapi belum menjadi orang hebat. Bagaimana menjadi orang hebat? Tatkala bisa membawa orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ngajak orang baik ini ada resikonya. Ada resikonya. Sayyidina Abu Bakar ngajak orang baik. Beliau pertama kali orang yang dakwah terang-terangan di depan Ka'bah. Minta izin kepada Rasul. Ngajak orang masuk Islam, ceramah beliau di depan Ka'bah. Apa hasilnya? Langsung digebukin orang sekampung. Digebukin orang sekampung. Utbah pertama kali yang turun tangan digebukin oleh Utbah. Setelah Utbah turun tangan, yang lain ikut-ikutan digebukin semua sampai beliau berdarah pingsan, sampai semua orang mengatakan ini Abu Bakar udah nggak ada nyawa lagi, pasti udah mati ini orang. Saking banyak darahnya itu. Bayangin digebukin sekampung, sekota Mekah di depan Ka'bah. Sehingga beliau digotong, dibawa ke rumahnya. Berapa hari beliau nggak sadar. Kemudian ketika beliau sadar, maka ibunya menawarkan air minum. Beliau mengatakan, aku nggak akan bisa minum sebelum aku melihat wajahnya Rasulullah. Setelah pingsan beberapa hari, beliau yang ditanya adalah Rasul. Risiko ngajak orang itu udah biasa. Susah ngajak orang baik. Pasti ada orang nggak senang. Banyak omongan, masih mending cuma diomongin. Ini digebukin sekampung. Kita belum pernah digebukin orang sekampung, ya nggak? Pernah nggak digebukin orang sekampung? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti kita belum kayak mereka. Jangan takut, maju aja. Beliau ngajak orang baik, maka risikonya digebukin sekampung. Beb, saya diomongin orang sekampung. Nggak apa-apa diomongin, sakit enggak? Kalau nggak didengerin. Yang bikin sakit itu kita dengerin. Kemudian setelah didengerin, dimasukin hati. Setelah masuk hati, dipikirkan. Setelah dipikirkan, sakit. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Kalau orang ngomongin kita, nggak kita dengar, sakit nggak kita? Enggak. Orang ngomongin kita, apapun. Wah, itu mah penjahat. Itu mah maling duit masjid misalnya. Jahatnya luar biasa dia ngomongin kita. Wah, itu mah bandit kelas kakap. Kayaknya aja pakai peci, padahal dulu bejat. Sukanya mabok, itu mah orangnya nggak baik. Cuman dia nyamar aja pakai kopiah. Padahal isinya itu hitam semua. Misal ngomongin kita. Kalau kita nggak dengar sakit nggak? Nggak sakit. Tapi kalau kita dengar, setelah dengar masukin hati. Setelah masuk hati dipikirkan. Setelah dipikirkan kita pusing, sakit. Makanya orang-orang soleh, ketika ada orang datang kepada dia, Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ada orang datang mengeluh, wah Imam Syafi'i, ini ada orang ngomongin engkau, ngatain engkau, nyederai engkau, luar biasa fitnah engkau. Diomongin. Mungkin kalau kita ada orang datang kepada kita, ngabarin kita, Ustaz, itu ada orang gak senang ngomongin Ustaz dari belakang. Kita senang, oh terima kasih ya, terus pantau terus dia, jangan sampai ngomongin orang. Kalau kita itu, kata Imam Syafi'i ngomong sama orang, ngadu sama dia, ngadu, yang ada orang ngomongin ente dari belakang, apa kata Imam Syafi'i? Emang setan gak ada lagi utusan yang lain? Kenapa setan utus ente kepada anak untuk mengabarkan perbuatan dia? Luar biasa pukulannya. Kata Imam Syafi'i, gak ada lagi apa? Anak buahnya setan selain ente. Sehingga orang ngomongin anak dari belakang, ente ngabarin, sedangkan anak gak tahu. Ngapain ente kasih tahu? Berarti ente ini utusan setan katanya. Malu dia, bukan dibelain, malah dikatain utusan setan. Kalau kita, oh ini utusan malaikat, bagus ini. Rokib atid kayak ente tugasnya ini ngawasin orang. Terus pantau orang ngomongin dari belakang, bodoh. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ketika ada orang ngomongin beliau, apa katanya? Beliau mengatakan, alhamdulillah aku mendapatkan pahala tanpa aku capek. Ada orang ngomongin dia, ngomongin macam-macam. Alhamdulillah katanya. Kenapa? Tilka hasanatun, itu kebaikan yang gak aku kerjakan, gak capek, aku dapat pahalanya. Enak. Semakin banyak yang ngomongin, semakin apa? Banyak pahala. Jadi kalau mau banyak pahala, bagaimana caranya? Minta diomongin, umumkan. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, saya butuh pahala, tolong omongin anak dari belakang ya. Artinya apa? Kalau kita diomongin orang, jangan kita ambil hati, jangan kita ambil pusing. Dia aja ngomongin dari belakang.
Kalau dia ngomongin dari belakang, itu artinya dia masih di belakang kita, jauh ketinggalan. Makanya beraninya dari belakang. Kalau dia ngomongin dari depan, bagaimana caranya? Ini tisu timpuk aja mukanya. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika beliau dilaporkan ada orang ngomongin dia macam-macam, apa kata beliau? Itu urusan dia yang ngomongin anak. Buku catatan dia yang dia catat dengan kebaikan atau keburukan. Dia ngomongin anak, itu bukan urusan anak. Kenapa? Yang dicatat kejelekannya di buku dia, bukan di buku anak. Begitu caranya. Kalau ada orang ngelapor kepada kita, maka kita bilangin, emang setan nggak ada lagi kawan selain ente, gitu aja. Kadang-kadang kalau dia udah ngomong asik udah, begitu ya aslinya. Oh, anak baru tahu. Ente ada tahu lagi berita-berita yang lain. Dia bagaimana di belakang anak? Wah, itu sama-sama setan berarti. Setan kan mau setan cocok. Kalau orang itu udah gak usah dihiraukan. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan para ulama-ulama yang lain mengatakan, man dhanna annahu salima min lisanin nas fahuwa majnun. Barang siapa yang menyangka, yang mengira bisa selamat daripada ocehan manusia, berarti itu orang positif karena bukan corona, karena sakit jiwa. Cepat-cepat dibawa ke Cisarua. Ya Bu, kalau ada orang bilang, wah anak nggak ada yang ngomongin anak aman, nggak ada satupun yang ngomongin anak. Ente kalah, Tuhan aja diomongin orang, Nabi aja diomongin orang, sahabat dia omongin orang. Ente Tuhan bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, ya nggak? Nggak mau dimongin orang, bagaimana? Jadi itu udah hukum sunnatullah. Sayyidina Abu Bakar sudah membela Rasulullah, menjadi orang baik dia omongin biasa. Yang lebih parahnya beliau diusir dari tempatnya. Itu orang yang berjuang menjadi orang yang baik. Nanti di suatu tempat banyak orang gak senang, diusir dia. Mau main kesini gak bisa, karena udah gak cocok, diusir. Gak apa-apa, itu udah biasa. Sayyidina Abu Bakar bukan diusir dari tempat orang, diusir dari tempat dia tinggal. Yang ngusirnya orang lain. Padahal itu negeri dia, kelahiran dia, tempat tinggal dia, nama besar dia di sana. Tapi karena dia mengajak orang kebaikan, akhirnya beliau mendapatkan risikonya, beliau diusir. Tapi beliau subhanallah mendapatkan pertolongan dari Allah. Di perjalanannya beliau ketemu orang yang sangat disegani orang kafir, yaitu Ibnu Dajinah. Ibnu Dajinah ini orang kafir, bukan orang Islam, tapi sangat ditakutin oleh orang-orang yang kafir. Sehingga beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau mau kemana? Aku mau pergi ke Habasyah, aku diusir oleh kaumku. Kata beliau, orang seperti engkau ini diusir? Enggak boleh diusir. Engkau ini orang baik, suka memberi, menjamu tamu, menyambung silaturahmi, maka engkau enggak boleh keluar ataupun diusir. Balik lagi sama aku, maka orang mengganggumu, aku yang turun tangan. Subhanallah. Yang jadi bodyguardnya bukan orang muslim, malah orang-orang kafir. Kenapa? Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita ke depannya akan melaksanakan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya acara kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.